Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan soal wawancara seleksi P3K tahun 2023 berdasarkan kisi-kisi terbaru bagian yang ke-9. Kami telah mengupload bagian sebelumnya, silakan teman-teman melihat kembali dengan mengklik link yang telah kami lampirkan pada deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai soal yang pertama. Anda adalah pegawai P3K yang bertanggung jawab sebagai bendahara. Saat mereka pengeluaran bulanan, Anda mendapatkan data bahwa telah terjadi selisih dana masuk dan jumlah dana keluar. Setelah Anda cek berulang kali dan dengan sangat teliti, tetap hasilnya rekap jumlah dana keluar dan jumlah dana masuk ada selisih, sedangkan gaji Anda hanya cukup untuk hidup karena sedang banyak pengeluaran. Yang akan Anda lakukan adalah A. Menyampaikan keluhan kepada atasan mengenai selisih rekap dana dan meminta kebijaksanaan atasan karena Anda tidak sanggup untuk membayarnya. Ini tidak akan kita pilih karena bisa saja ini adalah kecerobohan kita karena kita telah memakainya untuk keperluan pribadi namun tanpa kita sadari. B. Mengganti selisih rekap pengeluaran dana karena bisa jadi ada dana yang terpakai untuk keperluan pribadi tanpa disengaja dan akan lebih teliti lagi pada bulan depan. Nah, ini jawaban yang sangat bagus sekali, kita simpan terlebih dahulu. Kita harus mengganti selisihnya dengan dana pribadi karena bisa saja ada dana yang terpakai untuk keperluan pribadi tanpa kita sengaja. Dan kita harus berhati-hati lagi dan lebih teliti lagi pada bulan depan agar tidak terjadi lagi selisih seperti ini. C. Membuat kwitansi dengan jumlah selisih yang ada karena Anda yakin tidak pernah menggunakan dana lembaga untuk keperluan pribadi. Nah, kalau sudah seperti ini, jelas ini sudah di luar aspek integritas ya teman-teman ya. D. Mengganti sebagian besar selisih rekap pengeluaran karena ini adalah tanggung jawab Anda dan lebih teliti lagi untuk selanjutnya. Mengganti selisih itu sangat bagus sekali karena berarti kita bertanggung jawab. Namun di sini ada kata sebagian besar, berarti tidak semua selisih itu kita ganti. Nah, jadi ini kita eliminasi. Jadi jawaban yang terbaik adalah yang B. Dan daripada kita mengganti sebagian, mending kita minta pertimbangan dari atasan. Mungkin atasan ada solusi atau bahkan menyuruh menyicil dan sebagainya nanti. Nah, jadi yang A ini poinnya 3. Adapun poin 2 ada di jawaban D dan poin 1 ada di jawaban C. Anda adalah seorang pegawai P3K di lembaga Anda. Suatu ketika Anda diharuskan untuk menyelesaikan tugas deadline besok pagi. Setelah selesai jam kantor, ternyata tugas belum selesai. Yang akan Anda lakukan adalah A. Menunda pulang ke rumah dan menyelesaikan tugas di kantor, dibayar lembur atau tidak. Wah, ini bagus sekali, kita simpan terlebih dahulu. B. Menunda pulang ke rumah dan dengan semangat, dengan senang hati menyelesaikan tugas di kantor karena mendapat tambahan lembur. Nah, berarti kalau tidak mendapat tambahan lembur, tidak semangat dan tidak senang hati. Jadi ini tidak kita pilih ya teman-teman. C. Membawa pulang tugas ke rumah dan menyelesaikan tugas di rumah dan membuat proposal pengajuan lembur karena semalaman mengerjakan tugas di rumah demi kebaikan lembaga. Sebenarnya membawa pulang tugas ke rumah ini dan selesaikan di rumah sebenarnya juga bagus. Dan kita juga berusaha membuat proposal pengajuan lembur karena semalam mengerjakan tugas di rumah juga tidak jadi masalah. Namun pilihan yang C ini belum tentu disetujui ya teman-teman. Jadi tetap kita simpan terlebih dahulu. D. Tetap pulang ke rumah karena itu hak pegawai. Masalah tugas bisa selesaikan kembali besok karena setiap hal ada porsinya masing-masing. Pernyataan setiap hal itu ada porsinya masing-masing ini sangat tepat ya teman-teman. Hanya saja tugasnya deadline besok pagi harus kumpul, maka ini tidak kita pilih. Di antara A dan C jelas sekali yang pilihan terbaik adalah yang A. Sementara yang C poinnya 3, untuk poin 2 ada di B dan poin 1 ada di D. Soal selanjutnya. Saat Anda menghadiri acara perusahaan, seorang kolega dari negara yang berbeda duduk sendirian karena dia tidak dikenal oleh yang lain. Anda melihat beberapa rekan kerja tanpa menghindarinya. Yang akan Anda lakukan adalah A. Mendekati kolega tersebut dan memulai percakapan memperkenalkannya pada rekan-rekan lain. Jadi apabila kita melihat ada kolega dari negara yang lain yang sendirian, tidak diajak ngobrol teman yang lain karena tidak dikenal, maka kita harus berinisiatif mendekati kolega tersebut dan memulai percakapan, memperkenalkan diri, serta memperkenalkan kepada teman-teman yang lainnya. Ini sangat bagus sekali, kita simpan terlebih dahulu. B. Mengajaknya bergabung dengan grup Anda dan memperkenalkan topik yang bisa membuatnya nyaman dan memperkenalkan kepada rekan yang lainnya. Ini lebih bagus lagi ya teman-teman, jadi kita ajak untuk bergabung dengan grup kita memperkenalkan topik yang bisa membuatnya nyaman, dan setelah itu kita perkenalkan kepada rekan yang lainnya juga.
C. Membuat diskusi atau permainan yang melibatkan semua orang agar kolega tersebut terintegrasi. Sebenarnya membuat permainan dengan melibatkan semua orang ini sangat bagus sekali ya teman-teman. Apabila kita mendapatkan ada kolega yang baru sendirian, maka langkah terbaik adalah kita mengajaknya bicara atau mengobrol dan tentu saja membuat dia dikenal oleh teman-teman yang lainnya. Jadi yang ini kita eliminasi. D. Mengajaknya untuk berbicara tentang keahliannya atau pengalamannya agar rekan-rekan lain mengenalnya lebih baik. Ini sebenarnya bagus juga, kita simpan terlebih dahulu. Antara A, B, dan D, jawaban yang terbaik adalah yang B. Ada kolega yang dari negara lain, kemudian dia sendirian, kita ajak bergabung dengan grup kita. Kita perkenalkan topik yang bisa membuatnya nyaman. Dan tentu saja kita perkenalkan kepada rekan-rekan yang lainnya. Jadi untuk yang A poinnya 3, jawaban yang D poinnya 2, dan poin 1 ada di jawaban C. Soal selanjutnya, Anda adalah seorang pegawai P3K yang baru dilantik di lembaga tempat Anda bekerja. Anda memiliki kebiasaan selalu memberi hadiah jika ada rekan yang mendapatkan rezeki kelahiran seorang anak atau keluarga menikah. Dan juga sering memberikan sumbangan pribadi apabila ada rekan yang tertimpa musibah. Namun ketika istri Anda melahirkan, tidak ada satupun pegawai lain yang memberikan hadiah. Begitu juga saat Anda terkena musibah. Sikap Anda adalah A. Tetap memberi hadiah dan bantuan pribadi jika ada rekan yang melahirkan dan terkena musibah, tanpa memikirkan rekan lain akan melakukan hal yang sama kepada Anda. Jadi tetap berbuat baik, tetap beretika baik, walaupun tanpa memikirkan apakah orang lain akan membalas kebaikan. Ini sangat bagus sekali, kita simpan terlebih dahulu. B. Tidak mau lagi memberi hadiah dan bantuan pribadi jika ada rekan yang melahirkan dan terkena musibah, karena bisa jadi ini adalah adat di lembaga ini, jadi Anda harus menyesuaikan diri. Berhenti berbuat baik saat di lingkungan kerja kita tidak ada kebiasaan baik seperti berbagi seperti ini, dengan alasan ini adalah ada di sini, maka ini tidak akan kita pilih. C. Tetap memberi hadiah dan bantuan pribadi jika ada rekan yang melahirkan dan terkena musibah. Bagus. Dan berharap mereka akan menyadari hal ini. Nah, ini sebenarnya bagus sekali. Ini kita berusaha dan kita berharap agar mereka akan menyadari hal ini, kita simpan terlebih dahulu. D. Tidak mau lagi memberi hadiah dan bantuan pribadi jika ada rekan yang melahirkan dan terkena musibah. Karena di sini hanya bekerja, tidak perlu mencari persaudaraan. Nah, tidak akan kita pilih dan akan kita eliminasi. Di antara A dan C, jawaban terbaik tentunya adalah yang A, karena kita di sini berakhlak mulia, beretika yang baik, tanpa kita memikirkan orang akan berbaik baik atau tidak kepada kita. Sementara yang C berharap agar mereka juga bisa menyadari akan kebaikan ini, maka ini poinnya 3. Untuk poin 2 ada di jawaban B dan poin 1 ada di jawaban D. Demikianlah teman-teman pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan update jika kami mengupload video selanjutnya. Sampai berjumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.